Ketika pelatih asing datang dan pergi tanpa trofi, dua nama lokal justru menulis sejarah. Indras Jafri dan Bima Sakti bukan sekadar pelatih, mereka adalah pahlawan di pinggir lapangan. Siapa bilang hanya yang bergelar internasional yang bisa membawa kejayaan? Di balik semangat Garuda, ada tangan dingin anak bangsa sendiri. Inilah kisah lengkap mereka. Bukti bahwa pelatih lokal tak bisa dipandang sebelah mata. Selamat datang di Cek Fakta. Indras Jafri dan Bima Sakti, pelatih lokal terbaik, mampu antar Indonesia juara. Sukses mengantarkan Indonesia juara, prestasi Indras Jafri dan Bima Sakti masih belum mampu disamai pelatih asing. Dalam 12 tahun terakhir, hanya pelatih lokal yang sanggup membawa Garuda berjaya di pentas sepak bola Asia Tenggara. Kegagalan Timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2025 kembali menegaskan hal tersebut. Garuda Muda kalah tipis 0-1 dari Vietnam U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 29/7 malam WIB. Kekalahan ini menjadi luka kedua secara beruntun di turnamen yang sama. Sebelumnya, pada edisi 2023, Indonesia juga dikalahkan Vietnam di babak final. Meski tampil baik sepanjang turnamen, anak asuh pelatih asing tersebut tetap gagal meraih trofi. Ini memperpanjang catatan belum ada pelatih asing yang bisa mempersembahkan gelar juara untuk Indonesia. Di level senior, Indonesia juga masih belum mampu memutus puasa gelar selama lebih dari 3 dekade. Terakhir kali Indonesia meraih medali emas adalah pada SEA Games 1991 saat belum diterapkan aturan batasan usia. Justru pelatih lokal yang berulang kali menunjukkan kapasitas dan kualitasnya. Sosok seperti Indras Jafri dan Bima Sakti menjadi bukti nyata pelatih lokal punya kualitas. Indras Jafri Jatinama yang paling mencolok dalam daftar prestasi sepak bola Indonesia kelompok usia. Dia sukses mempersembahkan 4 gelar juara dalam ajang resmi internasional. Pertama, pelatih asal Sumatera Barat itu membawa Indonesia U19 juara Piala AFF U19 pada ke-2013. Keberhasilan ini menjadi titik balik semangat baru generasi muda Indonesia dalam sepak bola. 10 tahun berselang, Indras Jafri kembali membawa Garuda Nusantara meraih gelar yang sama. Indonesia keluar sebagai juara Piala AFF U19 2024 setelah mengalahkan tim kuat di final. Tak hanya itu, Indras Jafri juga pernah mencatat sejarah dengan membawa timnas Indonesia U22 sekarang U23 juara di ajang Piala AFF ke-2019. Saat itu, Indonesia tampil solid dan tak terkalahkan sepanjang turnamen. Prestasi paling membanggakan dari Indras Jafri terjadi di SEA Games ke-2023. Dia memecah puasa gelar 32 tahun Indonesia dengan mempersembahkan medali emas cabang sepak bola. Pencapaian itu langsung mengangkat statusnya sebagai pelatih paling sukses dalam sejarah timnas kelompok usia. Indras Jafri bukan hanya piawai membangun tim, tapi juga punya sentuhan juara. Selain Indra, nama Bima Sakti juga patut diapresiasi atas kontribusinya. Dia membawa timnas Indonesia U16 menjadi juara Piala AFF U16 ke-2022. Gelar itu bukan hanya sekadar trofi, tapi menjadi bukti komitmen Bima dalam membina talenta muda. Prestasi itu juga menjadi satu-satunya gelar yang diraih timnas U16 dalam beberapa tahun terakhir. Konsistensi dan komitmen pelatih lokal terlihat dari hasil nyata di atas lapangan. Sementara pelatih asing, meski datang dengan CV mentereng, masih nihil gelar hingga kini. Fakta ini menegaskan pelatih lokal lebih memahami karakter dan mental pemain Indonesia. Kedekatan emosional dan komunikasi yang lancar menjadi keunggulan tersendiri di lapangan. Prestasi pelatih asing di Indonesia lebih sering berhenti di fase grup atau babak semifinal. Bahkan dalam 2 edisi final AFF U23 terakhir, Indonesia di bawah pelatih asing selalu takluk dari Vietnam. Sementara pelatih lokal sudah terbukti mampu membawa tim nasional ke podium tertinggi. Bahkan, dalam tekanan tinggi sekalipun, mereka tetap mampu menunjukkan taktik dan kepemimpinan yang efektif. Indras Jafri dan Bima Sakti bukan hanya sukses dalam hasil, tetapi juga melahirkan banyak pemain bintang masa depan. Mereka menjadi tulang punggung timnas di level usia lebih tinggi hingga senior. Di tengah berbagai tantangan dan tekanan publik, pelatih lokal mampu menjawab ekspektasi dengan gelar.
Sesuatu yang belum bisa dilakukan oleh pelatih asing meski dengan persiapan dan fasilitas maksimal. Indras Jafri dan Bima Sakti kini menjadi simbol keberhasilan pelatih lokal Indonesia. Hingga saat ini, mereka tetap menjadi panutan dan andalan ketika timnas butuh pencapaian nyata. Sepak bola Indonesia harus menghargai kerja keras dan pengabdian para pelatih lokal. Karena sejatinya, mereka adalah ujung tombak pembangunan sepak bola nasional. Kini, publik berharap agar tongkat estafet prestasi ini bisa dilanjutkan oleh pelatih-pelatih lokal lainnya, termasuk memberi kesempatan lebih luas kepada mereka untuk memimpin tim di level tertinggi. Dengan catatan prestasi yang jelas, sudah sepantasnya pelatih lokal mendapat prioritas. Karena pada akhirnya, merekalah yang terbukti paling mampu mengantarkan Indonesia menjadi juara. Di tengah era globalisasi sepak bola yang kerap memuja pelatih asing, dua nama lokal justru tampil mencolok sebagai pembeda. Indras Jafri dan Bima Sakti, dua sosok yang pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia sebagai pemain, kini justru menorehkan tinta emas sebagai pelatih. Keberhasilan mereka membawa Indonesia berjaya di level kelompok usia bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari proses panjang, dedikasi, dan kecintaan terhadap tanah air. Kekalahan timnas Indonesia U23 dari Vietnam di final AFF U23 2025 memperpanjang deret luka di turnamen regional. Garuda Muda, yang tampil meyakinkan di fase grup dan semifinal, akhirnya takluk 0-1 di partai puncak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini menjadi kekalahan kedua secara beruntun di final melawan tim yang sama, setelah sebelumnya juga tumbang dari Vietnam pada edisi ke-2023. Keduanya sama-sama ditangani pelatih asing. Meski strategi yang ditampilkan cukup progresif, tetap saja trofi tak kunjung mampir ke tanah air. Hal ini semakin mempertegas satu fakta menarik. Dalam 12 tahun terakhir, hanya pelatih lokal yang bisa mempersembahkan gelar internasional untuk timnas Indonesia. Indras Jafri, arsitek generasi emas. Nama Indras Jafri bukan sekadar legenda di pinggir lapangan. Ia adalah tokoh revolusioner dalam pembinaan sepak bola kelompok usia Indonesia. Pertama, Piala AFF U19 2013. Lahirnya generasi emas. Tahun 2013 menjadi tonggak kebangkitan sepak bola usia muda Indonesia. Di tengah minimnya ekspektasi, Timnas U19 yang dipimpin Indras Jafri sukses menjuarai Piala AFF U19. Disinilah nama-nama seperti Effendi Mas, Ilham Udin, dan Hansamu yang melahir ke permukaan. Atmosfer di Stadion Gelora Delta Sidoarjo kala itu menggetarkan. Indonesia mengalahkan Vietnam lewat adu penalti yang dramatis. Indra tak hanya menyusun strategi, tapi juga menanamkan mental juara. Kami tidak hanya melatih teknik, tapi membentuk karakter pemain untuk menjadi juara, ujar Indra kala itu. Kedua, Piala AFF U19 2024, belang prestasi, bukti konsistensi 10 tahun berselang, Indra kembali membuktikan kapasitasnya. Di ajang yang sama, kali ini edisi 2024, ia membawa skuad muda Garuda kembali menjadi kampiun. Dengan materi pemain baru, Indra menunjukkan bahwa kesuksesan bukan karena keberuntungan, melainkan buah kerja sistematis dan pengalaman panjang. Ketiga, juara Piala AFF U22 2019, strategi matang, tim solid. Berganti generasi, Indra membawa timnas U22 juara di ajang Piala AFF ke-2019. Di tengah keraguan publik atas kualitas pemain muda, ia memadukan pengalaman dan potensi muda secara seimbang. Tim tampil solid, konsisten, dan tak terkalahkan hingga meraih gelar juara. Keempat, SEA Games 2023. Emas yang ditunggu 32 tahun puncaknya terjadi di Kamboja pada SEA Games ke-2023. Indonesia meraih medali emas setelah 32 tahun menunggu. Final dramatis melawan Thailand menjadi pembuktian bahwa Indras Jafri adalah pelatih bermental juara. Ia menjadi figur sentral pemutus kutukan emas sejak ke-1991. Bima Sakti, pembina talenta muda yang konsisten meski tak sepopuler Indra dalam panggung senior, Bima Sakti adalah tulang punggung pembinaan di level akar rumput. Pertama, juara AFF U16 2022.
Momentum kebangkitan pada edisi 2022, Indonesia U16 tampil menggigit dan sukses mengangkat trofi AFF U16 di Yogyakarta. Di tengah sorotan publik terhadap minimnya prestasi di level junior, Bima justru hadir membawa harapan. Ia menggabungkan pendekatan teknis dan emosional. Para pemain muda diberi kepercayaan penuh dan hasilnya, trofi pertama untuk Timnas U16 dalam waktu yang lama. Kedua, komitmen pada pembinaan karakter Bima tak hanya membentuk pemain, tetapi juga membentuk pribadi. Ia percaya bahwa kemenangan sejati adalah ketika pemain muda tak hanya bertalenta, tetapi juga berkarakter kuat. Ia aktif mengembangkan program edukasi dan spiritual dalam setiap Teci Training Camp. Mengapa pelatih lokal lebih unggul? Pertama, pemahaman budaya dan karakter pemain pelatih lokal tumbuh di tanah yang sama dengan para pemain. Mereka paham bagaimana kultur, tekanan sosial, hingga dinamika internal yang memengaruhi performa. Indra dan Bima dikenal mampu membangun tim bonding yang kuat, karena kedekatan mereka dengan para pemain bukan hanya soal taktik, tapi juga emosional. Kedua, komunikasi lebih efektif, tidak ada kendala bahasa atau perantara. Di lapangan, instruksi bisa diberikan secara langsung, tanpa perlu 2-3 translator yang justru memperlambat proses. Bahkan dalam situasi genting seperti final, komunikasi ini bisa jadi faktor pembeda. Ketiga, loyalitas dan dedikasi tinggi. Pelatih lokal seperti Indra dan Bima tidak sekadar datang untuk pekerjaan. Mereka hadir untuk mengabdi. Ada semangat nasionalisme yang menyala, sehingga setiap laga bukan hanya soal menang, tapi soal harga diri bangsa. Fakta dan data. Dominasi pelatih lokal turnamen tahun pelatih gelar AFF U19 2013 Indras Jafri juara AFF O22 2019 Indras Jafri juara AFF O16 2022 Bima Sakti juara AFF U19 2024 Indras Jafri juara SEA Games 2023 Indras Jafri emas total 5 gelar internasional resmi oleh pelatih lokal dalam 12 tahun terakhir. Total gelar pelatih asing 0. Mengapa pelatih asing gagal? Pertama, adaptasi lambat dan strategi tidak relevan. Meski memiliki CV mentereng, banyak pelatih asing kesulitan memahami dinamika pemain Indonesia yang sangat kompleks. Strategi yang mereka bawa dari Eropa tak selalu cocok dengan realitas lapangan di Asia Tenggara. Kedua, tidak mampu membangun mental tim. Seringkali, pelatih asing menitik beratkan pada taktik teknis, tapi lupa bahwa pemain Indonesia butuh motivasi emosional. Disinilah pelatih lokal unggul jauh. Arah kebijakan ke depan. Saatnya percaya pada anak bangsa. PSSI kini dihadapkan pada pilihan besar. Apakah terus berjudi dengan pelatih asing atau memperkuat sistem pelatih lokal yang telah terbukti berhasil? Banyak nama baru muncul dari kompetisi lokal seperti Nova Arianto, Janur, atau Fahri Husaini yang layak dipertimbangkan sebagai generasi penerus Indra dan Bima. Kesimpulan, pelatih lokal, harapan nyata Indonesia prestasi bukan datang dari nama besar di Eropa, tapi dari dedikasi, pemahaman, dan nasionalisme tinggi. Indras Jafri dan Bima Sakti telah menulis sejarah sebagai pelatih yang bukan hanya sukses, tapi juga membangun fondasi masa depan timnas. Kini waktunya PSSI dan publik memberikan kepercayaan lebih besar kepada pelatih lokal. Karena mereka bukan hanya tahu cara melatih, tapi tahu cara menang untuk Indonesia. Ketika pelatih asing gagal memahami jantung sepak bola kita, pelatih lokal justru bicara dengan hati. Indras Jafri dan Bima Sakti sudah membuktikan. Juara itu soal dedikasi, bukan paspor. Sudah saatnya kita berhenti meragukan anak bangsa sendiri. Karena mereka telah membawa kita terbang tinggi dengan Garuda di dada. Sampai jumpa di konten Cek Fakta berikutnya.